Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera, salam kebahagiaan bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Humas Siber, kami akan mempresentasikan kurang lebih tentang kampanye humas. Ini nama kelompok kita ada Yoga Risalah, Silvi Febrian, Raffi Muhammad, dan juga Gila Maulana Sudirman. Langsung aja ke poin pertamanya. Jadi kampanye humas itu definisinya adalah sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan sesuatu menciptakan efek tertentu pada sejumlah halayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Jadi yang namanya kampanye itu tidak dilakukan 1 atau 2 kali, itu kampanye itu dilakukan secara berkala. Nah, kampanye humas ini merupakan aspek kunci dalam membangun citra sebuah organisasi ataupun sebuah kelompok dalam lingkup lokal maupun internasional. Nah, itu ada 4 aspek yang wajib dipunyai kalau kita ada kampanye humas. Yang pertama itu ada tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu. Jadi kalau kita kampanye itu harus mempunyai efek atau dampak tertentu, teman-teman, pada halayak. Kedua, ada jumlah halayak sasaran yang besar. Jadi kalau kampanye itu biasanya kita tuh sasaran itu sangat besar, masif lah gitu. Terus nomor 3, biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu. Misalnya sekarang tentang memasuki tahun politik itu ada kampanye dari beberapa presiden. Nah, nomor 4 ada melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi. Jadi kampanye itu terorganisasi nggak serta-merta mencapai komunikasi tertentu. Nah, jadi salah satu kampanye digital yang ruang di Siber menurut Ananto Hartanto itu pada tahun 2017 dia bilang kalau kampanye digital merupakan salah satu kegiatan menyampaikan ide atau gagasan atau sesuatu tertentu melalui media digital dalam rangka menunjukkan sesuatu tujuan, baik itu tujuan dalam kurun waktu tertentu. Kampanye digital dinilai cukup efektif karena dalam proses penyebarannya membutuhkan waktu sangat singkat dengan biaya yang sangat minim. Ide atau informasi yang akan disampaikan dengan mudah tersalur melalui media digital karena jangkauannya sangat luas dan dapat diakses kapan saja. Lalu ada kampanye humas. Kampanye humas biasanya dilakukan untuk berbagai tujuan, misalnya mensosialisasikan sesuatu program tertentu, baik yang bersifat sosial, pendidikan, politik, ataupun yang berkaitan dengan misi khusus suatu organisasi. Namun, terlepas dari apapun tujuannya, rangkaian kegiatan dalam kampanye kehumasan harus melibatkan berbagai tahapan berikutnya, yaitu analisis situasi, penetapan tujuan dan halayak, pemilihan media, penentuan anggaran, dan pengukuran hasil. Kampanye humas lokal, ada pula kampanye humas lokal. Humas lokal adalah upaya strategi untuk membangun dan memelihara hubungan positif antara suatu entitas seperti perusahaan atau pemerintah dengan masyarakat di tingkat lokal ataupun regional. Tujuannya adalah menciptakan pemahaman, dukungan, dan citra yang baik di kalangan komunitas setempat. Sedangkan kampanye humas internasional adalah serangkaian tindakan komunikasi yang dirancang untuk memperkuat reputasi dan hubungan suatu entitas di tingkat global. Fokusnya mencakup memahami dan merespon keanekaragaman budaya, norma, dan nilai di berbagai pasar internasional, serta membangun citra positif secara lintas batas negara. Tujuan kampanye humas lokal yaitu membangun hubungan positif dan berkelanjutan dengan komunitas lokal, meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai perusahaan atau entitas, serta mendukung reputasi yang kuat di tingkat regional. Sedangkan tujuan kampanye humas internasional yaitu memperluas kehadiran dan reputasi suatu entitas di pasar global, memahami serta mengakomodasi keberagaman budaya, nilai, dan norma di berbagai negara, serta membentuk citra positif yang melintasi batas-batas nasional. Untuk jenis kampanye humas ada 3. Yang pertama ada product oriented campaign, yaitu kampanye yang berorientasi pada produk. Dapat juga disebut sebagai commercial campaign atau corporate campaign. Motivasi yang mendasarinya adalah memperoleh keuntungan finansial. Yang kedua ada kandidat oriented campaign, yaitu kampanye yang berorientasi pada kandidat. Motivasinya adalah untuk mengalami kekuasaan politik. Yang ketiga ada ideological or cause oriented campaign, merupakan kampanye yang berorientasi pada tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi perubahan sosial. Selanjutnya,
Yang selanjutnya dari perencanaan kampanye, sebelum kampanye diimplementasikan tentunya membutuhkan suatu perencanaan agar tujuan yang sudah ditetapkan tercapai. Perencanaan atau planning menurut Soekarno 1997 adalah suatu sistem yang merupakan rangkaian dari keputusan menjadi tujuan yang telah dicapai, cara dan sarana untuk mencapainya, waktu dan biaya di mana oleh siapa dilaksanakannya, dan lain keputusan yang berorientasi pada kehendak dan keinginan untuk terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya ada fungsi jaringan perencanaan kampanye adalah yang pertama itu ada sebagai dasar ide keputusan, yang kedua adalah sebagai sarana untuk memfokuskan tujuan dan apa saja yang harus dilakukan dan untuk mewujudkannya. Yang ketiga adalah sebagai alat untuk peluang mengoptimalkan persaingan dan memprakarsai perubahan dan sarana sebagai sarana untuk menguasai jalan komunikasi. Terus ada beberapa alasan mengapa sebuah perencanaan nasional, sebuah kampanye menurut Venus 2007, yaitu yang pertama itu ada memfokuskan usaha, yang kedua ada mengembangkan sudut pandang jangka waktu panjang, yang ketiga ada meminimalisasi kegagalan, yang keempat itu ada mengurangi konflik, dan yang kelima ada memperbaiki kerjasama dengan pihak lain. Oke, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan tentang kampanye Lumas. Sangat disayangkan kita hanya bisa bertemu melalui digital. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.